Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 111. Perhatikan identitas. Anda, maksudmu aku tidak pantas untukmu. Junior bertanya, bagaimana menurutmu? Yuki bertanya balik. Junior tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri ya. Saya tidak layak. Bagi Anda, status saya rendah. Tetapi mengapa Anda lebih suka menemukan tahanan yang telah dipenjara daripada memberi saya kesempatan? Saya lebih baik dari tahanan itu. Junior tiba-tiba menjadi bersemangat, dan nadanya menjadi sedikit lebih serius. Melihat Junior mengatakan, ini. Yuki mengerutkan kening. Siapa yang saya cari? Saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Dan Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya, apakah kamu tahu siapa Dev itu? Bukan hanya dia, seorang tahanan reformasi, melalui kerja. Dia juga seorang pria yang peduli dengan hatinya. Dia sudah punya pacar. Kamu tahu, kamu ditipu olehnya. Junior berkata, mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan kepada Yuki foto-foto Dev dan Ivone bersama. Yuki melihat foto itu, wajahnya menjadi semakin jelek, dan pada akhirnya, seluruh alisnya dipelintir. Melihat ekspresi Yuki, Junior diam-diam senang di dalam hatinya, dan segera menabrak kereta api saat sedang panas. Gadis ini bernama Ivone. Dia adalah pacar Dev. Mereka sudah saling kenal sejak kecil, dan keduanya masih kecil, kekasih. Dan sekarang, mereka berdua bekerja di perusahaan Shinyu. Dan ini pekerjaan yang ditemukan Dev untuk Ivone ini. Yuki tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam melihat 2 orang di foto itu. Yuki, aku tulus padamu. Aku tidak akan pernah menipumu. Apa yang dimiliki Dev ini? Bagaimana dia bisa lebih baik dariku? Junior terus mengungkapkan hatinya. Plak, tepat ketika Junior selesai berbicara, Yuki tiba-tiba menamparkan wajahnya. Tamparan ini langsung membutakan Junior, menatap Yuki dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Yuki memukulnya. Junior, apakah kamu takut pada Dev? Apakah kamu pikir aku akan menerimamu? Kamu salah. Sangat salah. Saya percaya bahwa Dev tidak akan menipu saya. Dan Anda tidak perlu memberi tahu saya foto ini. Apa? Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana Dev lebih baik darimu? Aku dapat memberitahumu bahwa kamu bahkan tidak sebagus salah satu jari kelingkingnya. Setelah Yuki selesai berbicara, dia bangkit dan pergi dengan tas di punggungnya. Junior menyentuh wajahnya yang memerah, dan ada cahaya menakutkan di matanya. Yuki, kamu memaksaku. Kamu yang memaksaku. Junior mengertakkan gigi, dan mengucapkan kata demi kata. Setelah Yuki keluar dari restoran barat, alisnya berkerut lagi. Meskipun dia mengatakan, dia percaya pada Dev dan tidak peduli sama sekali. Tetapi ketika dia melihat penampilan intim Dev dengan Ivone, dia akan meledak. Wanita adalah hewan yang sangat pencemburu. Bagaimana dia bisa melihat suaminya dan wanita lain begitu dekat dan acuh tak acuh mengambil ponselnya? Yuki menelepon Dev secara langsung. Yuki telah mencari bahan obat selama beberapa hari terakhir, dan
Dia belum pernah menghubungi Dev. Tetapi, dia tidak ingin pria ini merahasiakan wanita lain di belakangnya. Pada saat ini, Dev sedang makan siang bersama Yvonne dan Mona. Karena istirahat, makan siangnya singkat. Dia hanya bisa makan di warung dekat perusahaan. Melihat Yuki memanggilnya, Dev buru-buru bangkit dan menjawab telepon. "Kamu ada di mana?" Yuki bertanya langsung. Aku di rumah." Dev tidak ingin Yuki tahu tentang pekerjaannya di perusahaannya. Dan Dev tidak bekerja lama. Setelah dia mengumpulkan bahan obat, menemukan pena roh, dan menyembuhkan mata ibunya, Dev tidak akan bekerja lagi. Dia harus memfokuskan energinya pada kultivasi. Jika tidak, tanggal 15 Juli semakin dekat. Dan jika Dev tidak dapat mencapai kekuatannya, tidak ada cara untuk pergi ke Pulau Wuming. Di rumah, Yuki menekan amarah di hatinya. Oke, tetap di rumah. Setelah berbicara, Yuki menutup telepon secara langsung. Bab 112. Jangan bicara, omong kosong. Dev merasa tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu. Jadi dia hanya bisa kembali makan lagi. Tidak lama setelah pergi bekerja di sore hari, Dev sedang memilah-milah tagihan. Dia berencana untuk mengirimkannya ke Yansen dan membiarkan Yansen menanganinya. Jika ada sesuatu yang tidak bisa ditangani Yansen, dia akan maju. Jika dia maju secara langsung, itu akan membuang-buang waktu. Tetapi ketika Dev sedang memilah-milah dokumen, tiba-tiba ada keributan di departemen penjualan. Dan kemudian sekelompok orang melihat ke arah kantor dan berbisik tentang buku itu. Satu persatu, Dev sedikit penasaran. Jadi, dia bertanya pada Mona, "Apa yang terjadi?" Mona melirik Dev dan berkata dengan dingin, "Kembalilah bekerja keras. Direktur Su baru saja datang. Tetapi dia tidak punya waktu untuk datang. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan departemen penjualan kami kali ini. Dan sekarang dia di kantor. Anda memiliki sedikit penglihatan. Tetapi jangan menyinggung Nona Su. Anda terlibat dalam diri saya, Nona Su." Dev sedikit mengernyit. Apakah Yuki ada di sini? Ketika Dev mengucapkan sepatah kata pun, semua orang segera menoleh untuk melihatnya. Dan Mona bahkan menatap. "Kamu ingin mati? Bisakah kamu memanggil nama Nona Su dengan Yuki? Jangan mengenalku." Yang lain juga mengikuti Dev untuk menjauhkan diri. Karena takut apa yang dikatakan Dev akan menyinggung Yuki dan melibatkan mereka semua. "Kakak Dev, kembali bekerja. Jangan bicara, omong kosong." Yvonne membawa Dev kembali bekerja. Pada saat ini di kantor Billy. Billy, yang telah minum di siang hari, menutup matanya dan hendak menyipitkan mata sebentar. Mendengar pintu kantor dan tidak membuka matanya. Pada saat ini, dia tahu bahwa kecuali orang-orang di departemen penjualan, tidak ada yang akan datang kepadanya. Dan satu-satunya orang yang berani masuk tanpa mengetuk pintu adalah Mona. Jika yang lain tidak berani mengetuk pintu, mereka pasti akan dihukum. "Mona, kamu datang tepat waktu. Datang dan tekan kepalaku. Kepalaku sedikit sakit." Billy menutup matanya dan berkata. Yuki memandang Billy dengan sedikit kesuraman di wajahnya. "Apakah kamu memintaku untuk menekan kepalamu?" Begitu Yuki selesai berbicara, Billy tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Yuki yang berdiri di depannya, menatapnya dengan ekspresi suram.
Ekspresi Billy langsung berubah. Bang, ketakutan. Billy bangun dengan tergesa-gesa karena dia terlalu bingung. Dia jatuh langsung ke tanah, menahan rasa sakit yang parah. Billy bangkit dan berjalan dengan rendah hati ke Yukino. Nona Su, kamu datang. Jika saya tidak datang, apakah Anda ingin mengubah tempat ini menjadi klub? Yuki berkata dengan dingin. Tidak, tidak, saya tidak berani. Saya tidak berani. Saya mohon maaf kepada Nona Su. Billy sangat ketakutan, sehingga dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dan hampir berlutut. Yuki tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berjalan ke meja. Melihat ini, Billy buru-buru menarik kursi untuk Yuki. Setelah Yuki duduk, dia berkata kepada Billy, pergi, dan panggil Dev. Chen. Dev. Billy terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana Yuki tahu tentang Dev. Apa yang harus dilakukan dengan Dev? Apa? Kamu tidak mendengarku? Yuki mengerutkan kening. Oh, aku akan segera pergi. Billy sangat ketakutan, sehingga dia bergegas keluar. Ketika orang-orang di departemen penjualan melihat Billy keluar, mereka buru-buru bubar dan kembali ke tempat kerja mereka untuk berpura-pura sibuk. Tetapi mata mereka terus menatap Billy. Mereka ingin tahu bahwa Yuki tiba-tiba datang ke perusahaan untuk melakukan sesuatu. Apa? Saya melihat Billy berjalan ke stasiun Dev dan berkata kepada Dev, Nona Su mencarimu. Setelah kamu pergi, jangan bicara omong kosong. Dev bangkit dan berjalan menuju kantor. Dia tahu bahwa Yuki pasti datang untuk menemukannya. Jadi, itu tidak mengejutkan. Apa yang Nona Su cari untuk Dev ini benar-benar aneh. Apakah Nona Su mengenal Dev ini? Mengapa dia mencarinya begitu dia datang? Mungkinkah karena Dev meminta Bos Meng untuk berhutang? Dan Nona Su datang kepadanya karena ini. Ayo, tarik ke bawah. Manajer Cui belum melaporkan masalah ini ke akun. Bagaimana mungkin Direktur Su tahu? Semua orang berbisik, bertanya-tanya mengapa Yuki mencari Dev. Bab 113. Apakah Anda mengatakan saya percaya? Yvonne, apakah kamu tahu jika Dev mengenal Nona Su? Kalau tidak, mengapa Nona Su mencarinya? Mona bertanya pada Yvonne dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Yvonne dan Dev sudah saling kenal sejak lama. Mungkin Yvonne tahu sesuatu tentang Dev. Tetapi Yvonne menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Tetapi, sudah lama sejak saudara Dev keluar dari penjara. Jadi, dia mungkin tidak mengenal pria besar seperti Nona Su. Mona benar ketika dia memikirkannya. Dev telah dipenjara selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa mengenal Yuki? Nona tertua dari keluarga Su. Saya harap orang ini tidak berbicara omong kosong ketika dia melihat Nona Su. Itu akan menyakiti kita semua, Mona berkata dengan cemas. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Dev tidak dapat diandalkan. Kakak Dev tidak akan bicara omong kosong. Yvonne sangat nyaman dengan Dev di kantor saat ini. Dev mendorong pintu terbuka sedikit dengan malu dan masuk, melihat Yuki duduk di kursi. Dev menyeringai. Bukankah kamu bilang kamu ada di rumah? Yuki bertanya dengan wajah dingin. Ah, aku di rumah. Aku menganggap perusahaan sebagai rumahku. Sekarang, Dev memutar matanya dan berkata, siapa Yvonne? Yuki bertanya, langsung ke intinya. Jika aku bilang dia adikku, apakah kamu percaya? Dev memandang Yuki dan bertanya balik.
Yuki mencibir. Apakah kamu pikir aku percaya? Dev tersenyum canggung, dan hanya bisa menceritakan hubungan antara dirinya dan Yvonne satu persatu. Saya dan Yvonne sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Bukan hubungan seperti yang Anda bayangkan. Setelah mendengarkan penjelasan Dev, Yuki sangat lega. Sebenarnya, dia masih mempercayai Dev. Tetapi, dia hanya ingin mendengar Dev mengatakannya sendiri. Aku membayangkan hubungan apa denganmu. Apa hubungan cintamu? Itu bukan urusanku. Memanjakan diri. Yuki memutar matanya. Tapi, dia sudah bahagia di dalam. Dev juga melihat bahwa Yuki tidak lagi marah. Jadi dia bertanya, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Bagaimana kamu tahu tentang Yvonne? Dev sedikit penasaran. Bagaimana Yuki tahu bahwa dia datang untuk bekerja di perusahaan? Bagaimanapun, Dev hanyalah karyawan biasa. Tidak mungkin setelah bergabung dengan perusahaan. Informasi akan diteruskan ke ketua dewan. Yuki, jangan khawatir tentang itu. Yuki berdiri. Jika Anda ingin pergi bekerja, beritahu saya secara langsung. Saya akan memberi Anda posisi manajer umum perusahaan. Apa yang Anda lakukan sebagai tenaga penjualan, dan selain itu, Anda tidak kekurangan uang. Saya bukan manajer umum, dan saya tidak punya waktu untuk mengelola. Saya hanya datang bekerja untuk berurusan dengan orang tua saya. Jika tidak, mereka akan selalu mengkhawatirkan saya. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan saya tidak bisa tinggal di perusahaan untuk waktu yang lama. Dev melambaikan tangannya dengan cepat. Dia tidak ingin dirantai ke perusahaan. Ngomong-ngomong, kenapa Paman dan Bibi tidak tinggal di Villa Bukit Indah? Bukankah lingkungan di sana sangat bagus? Yuki ingat bahwa orang tua Dev bersikeras untuk meninggalkan villa. Jadi dia bertanya tanpa alasan. Aku juga tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Dan sekarang Dev tidak tahu mengapa orang tuanya harus meninggalkan villa Bukit Indah dan mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Tapi saya merasa seperti seseorang mengatakan sesuatu kepada orang tua saya, dan itulah mengapa mereka pergi. Begitu suara Dev jatuh, Yuki tiba-tiba mengerti. Aku tahu. Itu pasti pria junior. Itu terlalu berlebihan. Dia berpikir bahwa jika dia melakukan ini, aku akan bisa menyukainya. Dia terlalu jahat. Junior. Dev terkejut. Apakah ini manajer umum? Dev sekarang akhirnya mengerti mengapa Junior tiba-tiba muncul selama wawancara dan meninggalkan dirinya sendiri. Ternyata dia tahu tentang dirinya dan hubungannya dengan Yuki. Bab 114. Saya tidak ingin memberitahu Anda. Ya, itu dia. Orang ini telah mengejarku selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak bisa membencinya. Mata Yuki penuh dengan penghinaan ketika dia menyebut Junior, dan kemudian melanjutkan, jika tidak, saya akan mengikuti Paman dan Bibi saya ketika saya punya waktu. Jelaskan, bagaimanapun, Villa Bukit Indah memiliki lingkungan yang baik dan cocok untuk pensiun. Lupakan saja orang tuaku. Baik-baik saja sekarang. Dan ada beberapa tetangga lama untuk diajak mengobrol. Mari kita bicarakan nanti. Dev bermaksud membicarakannya nanti. Yuki mengangguk dan hendak pergi dengan tas di punggungnya. Dia hanya berjalan ke pintu, tetapi tiba-tiba berbalik dan berkata, jika seseorang menggertak Anda, jangan malu untuk memberitahu saya. Jika itu tidak berhasil, saya akan
memecat junior itu. Apakah menurutmu, seseorang bisa menggertakku? Dev tersenyum ringan. Yuki juga tersenyum, membuka pintu dan pergi. Dev bahkan mengalahkan Stanley dengan keterampilan yang begitu baik. Tentu saja tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang bisa menggertaknya. Setelah Yuki pergi, Billy segera bergegas kembali ke kantor dan bertanya kepada Dev. Dev, apa yang baru saja dikatakan Direktur Su kepadamu? Dev menatap Billy dengan dingin. Aku tidak ingin memberitahumu. Setelah selesai berbicara, Dev keluar dari kantor dan membuat Billy marah. Oke, Dev, jangan berpikir kamu bisa meminta akun. Jadi jangan anggap aku sebagai manajer. Aku akan membuatmu terlihat baik. Billy berteriak. Setelah Dev keluar dari kantor, dia dikelilingi oleh sekelompok orang dalam. Sekejap, setiap orang yang bertanya ingin tahu apa yang dikatakan Yuki kepada Dev. Tetapi Dev tidak menganggapnya serius. Di sore hari, Dev memilah dokumen yang beredar dan mengirimkannya ke Yansen, memintanya untuk mengumpulkan semua akun. Ketika hendak pulang kerja, Junior tiba-tiba mengunjungi departemen penjualan, yang membuat semua orang di departemen penjualan siap untuk pulang kerja dengan gugup. Mereka semua takut Junior akan membiarkan mereka bekerja lembur. Tuan Singh, ketika Billy melihat Junior datang, dia bergegas menemuinya. Junior melirik orang-orang di departemen penjualan. Dan, setelah beberapa saat, menatap Dev, dia berkata kepada Billy, manajer Cui, departemen penjualan Anda telah berkinerja baik baru-baru ini. Jadi setelah pulang kerja, saya akan mengundang semua orang untuk makan. Dan semua orang dari departemen penjualan semuanya harus datang. Tidak ada yang boleh hilang. Dan lokasinya ada di La Bodega Grill. Setelah Junior selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Hanya menyisakan Billy yang berdiri di sana dengan tercengang. Ziyuan, apakah saya mendengarnya dengan benar? Tuan Singh ingin mengundang kita semua untuk makan malam. Dia juga mengatakan bahwa departemen penjualan kita berkinerja baik. Melihat ini, Mona bergegas ke Billy dan bertanya. Billy mengangguk curiga. Apa yang selalu terjadi pada Singh hari ini? Apakah Anda salah minum obat? Anda harus tahu bahwa Junior tidak pernah mengundang semua departemen penjualan mereka untuk makan malam. Dan karena masalah tunggakan, Billy dimarahi. Setiap kali dia mengadakan pertemuan, perubahan mendadak hari ini membuatnya sedikit kewalahan. Manajer Cui, Presiden Singh mengundang kita semua untuk makan bersama. Ini hal yang baik. Mengapa kamu masih linglung? Cepat dan katakan padaku. Ivana berkata kepada Billy dengan penuh semangat. Tepat. Billy buru-buru bereaksi dan segera memberitahu semua orang karena takut seseorang akan meninggalkan perusahaan. Secara langsung setelah melihat bahwa sudah waktunya untuk pulang kerja, Junior memberitahu saya bahwa tidak ada seorang pun di departemen penjualan yang boleh ketinggalan. Semuanya, Tuan Singh baru saja datang untuk memuji departemen penjualan kami, dan dia juga mengundang semua staf departemen penjualan kami untuk makan di La Bodega Grill. Semua orang harus ada di sana dan tidak boleh absen. Begitu Billy selesai berbicara, semua orang di departemen penjualan tiba-tiba berteriak, "Sialan! La Bodega Grill terlalu bagus. Ini adalah restoran terbaik di Hongcheng. Setenar regal. Hotel. Ada apa dengan Tuan Singh? Hari ini, kasihanilah
Aku akan berdandan dengan cepat. Tapi aku tidak bisa mempermalukan Presiden Singh. Untuk sementara, semua orang di departemen penjualan mulai bersiap, terutama beberapa gadis. Langsung pergi ke kamar mandi dan mulai berdandan. Bab 115. Billy, kamu harus berperilaku baik kali ini. Jika kamu menyenangkan Presiden Singh, mungkin kamu dapat dipindahkan ke departemen pembelian sebagai manajer. Itu pekerjaan yang buruk. Mona mengingatkan Billy. Yah, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras dan membeli rumah di Villa Bukit Indah untuk menjadi rumah pernikahan kita. Billy mengangguk. Ketika Mona mendengar ini, senyum bahagia muncul di wajahnya. Dev sedikit mengernyit setelah mendengar bahwa Junior tiba-tiba mengundang departemen penjualan untuk makan malam. Dia tahu bahwa makanan itu pasti ditujukan padanya. Tapi tidak peduli apa artinya. Junior. Dev tidak takut. Segera, semua orang di departemen penjualan siap untuk keluar dari perusahaan dan pergi ke La Bodega Grill. Karena orang-orang ini datang ke kantor dengan mobil. Hanya Dev dan Yvonne yang naik taksi. Yvonne masuk ke mobil. Mona sedang mengemudi, dan memberi isyarat kepada Yvonne. Yvonne masuk ke mobil dan tersenyum pada Mona. Terima kasih, Sister Mona. Sama-sama. Kamu duduk. Setelah Mona selesai berbicara, dia menginjak pedal gas. Hei, Nona Mona. Kakak, Chen belum masuk ke mobil. Yvonne berpikir bahwa Mona menarik dengan Dev. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia pergi? Saya tidak mau menariknya. Apa yang harus saya lakukan? Jika mobil saya kotor, ada banyak mobil di belakang. Biarkan dia naik mobil orang lain. Mona berkata dengan jijik. Yvonne berhenti berbicara, berpikir bahwa ada banyak orang yang mengemudi di belakangnya. Dan siapapun Dev berada akan sama. Tetapi tepat setelah Mona pergi, orang-orang di belakang juga melewati Dev. Tetapi tidak ada yang berhenti dan membiarkan Dev masuk ke dalam mobil. Setelah Rico mengendarai Cherry bekasnya melewati Dev, dia ingin menghentikan mobil dan mengajak Dev. Tetapi Billy di belakangnya mati-matian membunyikan klaksonnya. Mendesak Rico. Melihat ini, Rico hanya bisa melirik Dev tanpa daya, dan kemudian langsung pergi. Ketika Billy melaju melewati Dev, dia menghentikan mobil, menurunkan jendela mobil dan memandang Dev. Dengan ejekan Dev, lihat popularitasmu. Betapa kacaunya. Tidak ada yang menarikmu. Dev hanya tersenyum, dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat Dev tidak berbicara, Billy berkata dengan lebih bangga, naik saja taksi dan pergi. Anda dapat mengambil bon dan meminta saya untuk penggantian besok. Melihat tampilan sombong Billy, Dev mencibir, tidak perlu penggantian. Mungkin saya akan berada di depan Anda sebentar lagi. Potong. Kecuali kamu terbang. Apakah kamu masih ingin mendahuluiku? Billy tersenyum menghina, menginjak pedal gas, dan mobil bergegas keluar. Dia tidak ingin mengikuti omong kosong Dev. Melihat Billy yang sudah pergi, Dev memindahkan energi spiritual dalam dantiannya ke telapak kakinya. Meskipun dia belum bisa terbang, dia pasti akan lebih cepat dari mobil jika dia melakukan sprint walking. Tetapi tepat ketika Dev hendak melarikan diri, tiba-tiba sebuah Bentley berhenti di depan Dev, dan Yansen membuka pintu dan berjalan keluar. Ketika Dev melihat bahwa Yansen telah datang, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sedikit aneh, "Yansen, apakah Anda
Ada hubungannya dengan saya, Tuan Istana. Segera setelah saya memberi tahu beberapa debitur, saya sangat takut bahwa mereka semua harus membayar kembali uang mereka. Tetapi keuangan perusahaan Anda sudah tidak bekerja, dan tidak ada cara untuk mengumpulkan uang. Panggil saya uangnya, dan saya akan membawanya kepada Anda. Ternyata setelah Jansen menerima tanda terima Dev, panggilan telepon membuat takut mereka yang berhutang uang kembali. Karena perusahaan keuangan Sinyu, Daily Chemical Company, pulang kerja lebih awal dan tidak dapat menerima uang, sehingga orang-orang ini hanya dapat menelepon Jansen. Ketika Dev mendengarnya, Jansen melakukan perjalanan khusus untuk ini, dan tidak bisa menahan senyum. Jangan terburu-buru. Kamu bisa melakukannya ke perusahaan besok. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.